A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayah artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam alaihissalam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis menolak dan menyembunyikan diri, dan iblis tersebut termasuk golongan yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimahumullah, berawal dari penolakan iblis dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, meninggalkan benih-benih dendam kesumat di hati jin dan para pengikutnya, termasuk Azazil sebagai makhluk paling laknat, sehingga diberi gelar iblis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari unsur gengsi tersebut membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadap perilaku iblis. Sejatinya iblis masih terheran-heran dan merasa aneh ketika Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada para malaikat penjaga bumi dan penjaga langit untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan iblis mengklaim dirinya lebih baik dari makhluk lain, dan dengan alasan demikian ia sendiri tidak berhak untuk melakukan sujud kepada siapapun, termasuk kepada Nabi Adam alaihissalam yang sejatinya terbuat dari unsur tanah yang sangat hina dan dina, sehingga iblis sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Iblis berkata kepada sang penciptanya yang termaktub dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada dia, kau telah menciptakanku dari api dan menciptakan dia, Nabi Adam alaihissalam, dari unsur tanah. Hingga pada akhirnya, sebelum iblis benar-benar diusir dari alam surga, iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwa ia akan menjadi pengganjal keturunan anak cucu Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiyakan dan menuruti semua umpatan iblis untuk mengganggu dzurriyyah atau keturunan Bani Adam alaihissalam sampai kelak di hari akhir, yakni hari Yaumil Qiyamah. Anda yang baru menemukan channel ini, bersyukurlah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda. Saya doakan Anda selamat di dunia dan di akhirat. Silahkan like dan subscribe dan bagikan video penuh makna ini kepada keluarga Anda tercinta. Setelah Adam dan Hawa diturunkan Allah ke bumi dan mereka semua saling berpisah satu sama lain, sehingga Allah mempertemukan mereka di suatu tempat yang paling berkah, sehingga di tempat tersebut dijadikan sebagai rumah pertama umat Islam di alam dunia. Mula-mula mereka berdua hidup damai dan tentram dengan sebutan mawaddah warahmah. Dari Adam dan Hawa ini menjadi cikal umat manusia hingga saat ini, sehingga dari mereka berdua diberi anugerah dan karunia anak keturunan yang saling berpasang-pasangan. Namun lagi-lagi iblis tidak setuju dengan Allah tersebut dan iri terhadap kebahagiaan anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam. Di antara 4 bersaudara yang paling krusial dan paling urgen dan paling menyita perhatian umat Islam adalah kecemburuan di hati Qabil yang diwarisi oleh sifat-sifat iblis ketika ada di alam surga, sehingga menimbulkan percikan api dendam akibat menolak untuk melakukan kawin silang dengan salah satu putri Nabi Adam alaihissalam. Dari beberapa literasi dan kultur Islami menyebutkan bahwa setelah proses kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya menerima korbannya Habil, Qabil merasa tersakiti dan mengakibatkan kecemburuan sosial di antara dua putri Nabi Adam tersebut, sehingga menimbulkan percikan api dendam akibat menolak untuk melakukan kawin silang dengan salah satu putri dari Nabi Adam alaihissalam. Dari beberapa literasi dan kultur Islami menyebutkan bahwa setelah proses kurbannya Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya menerima kurbannya Habil, Qabil lantas merasa tersakiti dan mengakibatkan kecemburuan sosial di antara dua putra Nabi Adam alaihissalam itu berkelanjutan hingga pada akhirnya Habil harus meregang nyawa di tangan Qabil laknatullah alaih. Beberapa sumber sejarah dan tafsir menyebutkan bahwa makam Habil mungkin berada di daerah yang lebih jauh, atau bahkan kemungkinan besar tempat pemakamannya sudah hilang seiring berjalannya waktu. Kisah Habil dan Qabil terjadi sangatlah lama, jauh sebelum adanya catatan sejarah tertulis. Selain itu, karena peristiwa tersebut terjadi pada zaman yang sangat awal dalam sejarah peradaban umat manusia kuno, tidak ada dokumentasi dan reportasi yang mewartakan kisah Qabil dan Habil secara terperinci. Namun hanya Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam dan kalam Allah yang dapat dipercaya kebenarannya. Yang jelas mengenai tempat pemakaman Habil masih diperdebatkan di kalangan cendekiawan muslim atau ahli-ahli tafsir lainnya dari zaman dulu hingga saat ini. Bahkan dalam Al-Quran sendiri tidak pernah disebutkan lokasi makam Habil tersebut, yang lebih menekankan pada pelajaran moral dan spiritual dari peristiwa tersebut. Qabil mempunyai sifat pendendam dan sifat hasad yang menjiwai perawakan Qabil, sehingga hasad kepada Habil dinilai berlebihan yang ada pada saudaranya sendiri, yakni Habil. Ketika keduanya memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak pernah menerima apa yang dikurbankan oleh Qabil laknatullah alaih. Melihat ini, Qabil merasa iri dan dengki terhadap
Habil, sehingga ia sangat benci terhadap Habil, bahkan sangat bernafsu untuk menghabisi nyawanya meski pada saat itu usianya sangatlah belia. Adapun asbab utama timbulnya pembunuhan ini karena persembahan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan persembahan Qabil tidak pernah diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habil mengatakan bahwa saya tidak tahu menahu tentang persembahan itu, akan tetapi yang saya tahu bahwa Allah tidak akan pernah menerima persembahan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu bahwa Anda tidak termasuk orang yang bertakwa karena Anda telah membangkang perintahnya serta tidak pernah ridho terhadap pemberiannya serta hukum-hukumnya. Karena Qabil sebelumnya telah menyembah api bersama penduduk-penduduk setempat dan tidak meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan alam semesta. Lantas Qabil adalah manusia pertama yang telah melakukan pembunuhan terhadap manusia lainnya termasuk Habil di dalamnya. Hanya saja tidak didapatkan informasi yang lebih jelas tentang cara ia membunuh saudaranya tersebut. Namun demikian, salah satu cendekiawan dan ahli tafsir sekali Imam Asy'arawi menyebutkan bahwa setan telah mencontohkan cara pembunuhan itu dengan cara meletakkan kepala Habil di atas batu yang sangat besar. Kemudian Qabil mengambil batu lainnya untuk memukul kepala saudaranya yakni Habil sehingga ia berhasil membunuhnya. Tak lama setelah dendam di hati Qabil membara, tibalah saatnya Qabil mencari keberadaan Habil untuk membunuhnya, dan Habil mudah mencoba melarikan diri ke puncak gunung yang paling tinggi. Tapi suatu hari Qabil mendatangi dia ketika dia mengembalakan ternak kecilnya di gunung dan tertidur karena kecapean. Di tengah keteledoran Habil yang tak sadarkan diri, di dalam rasa kantuknya Qabil kemudian mengangkat batu yang sangat besar dan menghantam kepala Habil. Habil tak sadarkan diri lalu dia mati. Qabil membiarkan jasad saudaranya yakni Habil terbujur kaku dalam kondisi terbaring dalam keadaan telanjang dan tidak melakukan apa-apa terhadap jasad Habil tersebut. Peristiwa pembunuhan di atas gunung tersebut yang dilakukan oleh Qabil laknatullah kepada putra Nabi Adam alaihissalam yakni kepada saudaranya yaitu Habil diyakini di daerah Bakkah, sekarang dikenal dengan sebutan Mekah, sebab Mekah merupakan tempat tinggal Adam dan Hawa setelah mereka turun ke bumi. Tafsir lain menjelaskan bahwa pembunuhan Habil tersebut terjadi di kota Mekah setelah membunuh Habil. Adapun pendapat lain yang memperkokoh bahwa Qabil membunuh Habil di kota Mekah yakni dijelaskan oleh Imam Asy'arawi. Setelah berhasil membunuh Habil, Qabil laknatullah alaih pergi melarikan diri ke daerah Yaman. Qabil melarikan diri dari ayahnya yakni Nabi Adam alaihissalam menuju daerah Yaman. Pada awalnya Habil yang budiman adalah suatu masalah baru bagi Qabil, karena jangankan mengubur, membunuh saja ia tidak tahu caranya. Manusia pertama yang dibunuh di muka bumi adalah Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Qabil ternyata tidak tahu menahu tentang cara membunuh saudaranya itu hingga ia diberitahu oleh iblis. Iblis dengan sifat kejamnya berbisik di telinga kiri Qabil untuk menerbangkan batu ke kepalanya Habil. Kemudian iblis membalik cerita ketika ia datang menghampiri Qabil dan memanfaatkan kondisi dan situasi untuk memperdaya putra Adam tersebut. Yang menyebabkan kurban Habil diterima adalah karena dulu ia mengabdi dan menyembah api. Jika kau lakukan itu, kau pun akan mendapatkan semua yang kau mau, bisik iblis ke telinga kirinya Qabil. Qabil percaya begitu saja karena di hatinya telah tertanam benih-benih dendam kepada Habil, saudara terdekatnya. Ia pun membangun rumah untuk menyembah api. Dari kisah ini maka Qabil merupakan manusia pertama yang menyembah api di alam dunia. Setelah sebelumnya Habil menasihati Qabil yang mengancam hendak membunuh Habil, ia melanjutkan dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut penuh kasih sayang serta rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil berkata, "Sesungguhnya jika engkau benar-benar ingin membunuhku, maka sekali-kali aku tidak akan membalas untuk membunuhmu." Ucap Habil lirik, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang memelihara umat manusia. Para mufasir tidak menjabarkan secara rinci mengenai pembunuhan manusia pertama yang dilakukan oleh Qabil. Ketidakpastian tersebut menimbulkan multi tafsir di kalangan sejarawan. Bagaimanakah cara Qabil membunuh Habil? Karena ada beberapa riwayat. Ada ahli kalam yang mengatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara menanjapkan batu besar di kepala Habil hingga mengeluarkan darah yang mengalir. Ada pula yang menisbatkan dengan cara menikam dengan benda tajam. Ada juga yang mengatakan dengan mencekik hingga mati. Caranya tidak penting, yang penting kita tahu bahwa Qabil telah membunuh Habil dan konteksnya tercantum dalam Al-Quran. Ketika Qabil berhasil membunuh Habil, Qabil kebingungan dan merasa berdosa kepada ayahnya. Ia lari dari Nabi Adam alaihissalam menuju puncak gunung. Qabil merasa bingung dan menyesal. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mayat Habil, dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebuah burung gagak untuk menunjukkan kepadanya bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Di tengah kejauhan iblis mengintip gagak tersebut dan kemudian iblis menyeru kepada Qabil agar menirukan yang telah diperbuat oleh gagak hitam yang mencekalkan kuku dan paruhnya ke tanah. Qabil pun mendatangi iblis, lalu iblis berkata kepada Qabil, sebenarnya Habil diterima kurbannya serta kurban tersebut dimakan oleh api. Karena Habil adalah pengikut ruh api dan penyembah api, iblis berhasil mengarang cerita dan memperdayai Qabil. Sehingga Qabil akhirnya menyadari bahwa pembunuhan terhadap saudaranya yakni Habil sudah benar dan dinilai tidak menyalahi aturan. Wahai Qabil,
maka hendaknya engkau pun melakukan demikian untukmu dan keturunanmu kelak, agar tetap menyembah api. Qabil pun menuruti perkataan iblis dan membangun kuil api di dunia. Itulah kuil pertama dan penyembahan api yang pertama dilakukan di muka bumi, yakni di masa Qabil. Inilah kejadian pembunuhan manusia pertama di dalam sejarah kehidupan manusia di awal penciptaan manusia awal. Setelah Qabil berhasil membunuh saudaranya, kulit tubuhnya berubah menjadi hitam lebam selama berbulan-bulan. Padahal sebelumnya tidak demikian. Nabi Adam alaihissalam yang curiga dengan Qabil akhirnya bertanya-tanya tentang keberadaan saudaranya yang setiap hari selalu bersama Qabil di alam bebas. Qabil menjawab dengan meyakinkan Nabi Adam alaihissalam bahwa dia belum melihatnya. Kebohongan Qabil kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai ayahnya sendiri dinilai oleh ahli tafsir sebagai perbuatan hati yang paling rakus dan paling keji. Namun, melihat tubuhnya yang hitam, akhirnya Adam sadar bahwa Qabil telah membunuhnya. Adam pun murka dan sejak saat itu senyumnya tidak pernah terlihat selama berbulan-bulan, bahkan selama 100 tahun. Kegusaran dan kenistapaan Nabi Adam alaihissalam terhadap Qabil menyimpan perkara yang membuat Nabi Adam bersedih dan merasa paling bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hari setelah terbunuhnya Habil, Qabil mencoba membawa jasad Habil untuk dibuang ke lautan, namun ombak besar itu kemudian selalu membawa Habil ke pinggir. Frustasi dengan ombak yang menghantam Habil, akhirnya Qabil memanggul jasad Habil ke punggungnya selama setahun. Dan ulama tafsir menafsirkan bahwa jasad Habil dipanggul oleh Qabil selama 100 tahun sebelum akhirnya Allah mengutus 2 ekor gagak yang saling bertengkar, dan salah satu gagak tersebut mati, dan gagak satunya mencekarkan cakar dan paruhnya dan memasukkan gagak yang mati tersebut sebagai kuburan. Hal itulah yang diturukan oleh Qabil sebagai penguburan pertama di atas muka bumi. Imam Syafi'i Abu Khalil radhiyallahu anhu dalam Atlasul Quran memaparkan dengan detail di sebuah gunung, yakni Gunung Qasyun yang menjulang tinggi di kota Damaskus di ujung utara. Terdapat satu gua yang bernama Maghratut yang berarti gua darah. Gua ini sangat terkenal oleh sebagian masyarakat umum. Tempat itu diyakini sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya Habil. Ada juga yang menyebutkan di atas lembah Sungai Bardi terdapat satu kuburan yang panjangnya hampir kira-kira 17 meter. Sebagian masyarakat Damaskus mempercayai dan meyakini tempat itu sebagai kuburan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Beberapa ahli tafsir meriwayatkan bahwa setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil telah terbunuh dan ditinggalkan begitu saja oleh Qabil, Nabi Adam melalui hari-hari dan bulan demi bulan dengan bersedih, bahkan sampai 1 tahun. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Adam bersedih sampai 100 tahun. Nabi Adam tidak pernah berbicara, tertawa, dan tidak pernah bergaul dengan Hawa sebagai istri tercintanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku sebagai Tuhanmu akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi penerus kenabian dan kerasulanmu, yakni Syis alaihissalam sebagai penerus kenabian." Mendengar firman Allah tersebut, Nabi Adam alaihissalam mulai nampak tenang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan dari Nabi Syis sebagai pewaris kenabian yang akan membalas dendam atas terbunuhnya Habil, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara kandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia sebagai Syis alaihissalam. Terus pantengin channel ini sebagai referensi dan rujukan ilmiah untuk menambah khazanah keilmuan Anda. Semoga Anda berkenan dan subscribe channel Muslim Viewers ini. Saya doakan hajat dan cita-cita Anda terkabul. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.